Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Gita Fanti. Di sini saya akan mereview materi sesi 14, demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan melalui pemilu yang bebas dan adil. Demokrasi menekankan pentingnya kebebasan individu, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat. Di sini ada sejarah demokrasi. Yang pertama, pada demokrasi Yunani kuno atau Athena, bentuk awal demokrasi yang melibatkan warganya dalam mengambil keputusan politik. Lalu yang kedua, pada abad pertengahan, banyak kerajaan yang berbentuk monarki, tetapi ada bentuk pemerintahan yang mengakomodasi hak-hak rakyat. Lalu yang pada zaman sekarang atau era modern, kemunculan demokrasi modern seperti Revolusi Prancis dan kemerdekaan Amerika yang menginspirasi negara-negara lain untuk berprinsip demokrasi. Lalu adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama yaitu kedaulatan rakyat atau rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan pemimpin dan kebijakan melalui pemilu. Lalu yang kedua, persamaan di hadapan hukum atau semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga, ada pemisahan kekuasaan atau kekuasaan dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang keempat, ada hak asasi manusia atau menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Lalu yang kelima, ada pemilihan umum atau pemilu yang bebas dan adil sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Lalu yang terakhir ada pluralisme atau penghormatan terhadap keberagaman pendapat, budaya, dan agama dan masyarakat. Lalu pada slide selanjutnya, ada bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi langsung atau rakyat secara langsung membuat keputusan dan kebijakan tanpa perwakilan. Lalu yang kedua, ada demokrasi perwakilan atau rakyat memilih wakil yang akan membuat keputusan dan kebijakan atas nama mereka. Lalu yang ketiga, ada demokrasi partisipatif atau rakyat terlibat aktif dalam pembuatan keputusan melalui mekanisme dan seperti referendum atau inisiatif. Lalu yang keempat ada demokrasi liberal atau menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Lalu yang terakhir ada demokrasi sosial atau fokus pada kesejahteraan sosial dan pemeranan keadilan sosial melalui peran aktif pemerintah. Lalu selanjutnya ada demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Indonesia menganut demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia memilih wakil-wakil mereka melalui pemilihan umum atau pemilu untuk duduk di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, serta memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan keputusan-keputusan penting negara diambil oleh wakil-wakil yang terpilih atas nama rakyat. Selain itu, Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Adapun tantangan demokrasi di Indonesia, yang pertama, politik identitas atau pemanfaatan isu agama, suku, dan ras untuk kepentingan politik dapat memecah belah masyarakat dan merusak persatuan. Lalu yang kedua, ada korupsi. Korupsi dalam pemerintahan dan institusi negara dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi serta memperburuk kualitas pelayanan publik. Lalu yang ketiga, ada polarisasi sosial atau ketegangan dan perpecahan antar kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik atau sosial yang berbeda, yang seringkali diperburuk oleh media sosial. Lalu yang keempat, ada kualitas pemilu. Meskipun pemilu dianggap bebas dan adil, masalah seperti kecurangan, uang politik, dan manipulasi suara masih menjadi tantangan besar dalam memastikan proses demokrasi yang transparan. Lalu yang kelima, ada kebebasan pers dan informasi. Walaupun di banyak negara demokratis dibebaskan, pers dijamin ancaman terhadap jurnalis, penyensoran, dan penyebaran informasi palsu atau hoaks menjadi masalah yang mengganggu kualitas demokrasi. Lalu yang keenam, ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi atau ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi dapat menghambat pemerataan akses terhadap kekuasaan politik dan keputusan-keputusan yang adil bagi seluruh rakyat. Lalu yang terakhir ada aparat negara dan penegakan hukum. Kelemahan dalam menegakkan hukum dan pengawasan terhadap aparat negara dapat menurunkan efektivitas sistem demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Tantangan-tantangan ini membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain terkait untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.
Demokrasi bukanlah sekadar sebuah sistem pemerintahan, tetapi sebuah komitmen bersama untuk menjaga kebebasan, keadilan, dan hak-hak setiap individu. Sebagai warga negara, kita semua memiliki peran penting dalam menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.